warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nurina, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usul Fiqh dan Humaniora, dengan NIM 220103020140, lokal 22B. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari tingkat SMA kelas 12. Selamat menyaksikan video dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang memahami isu terkini lewat editorial. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba mengenal teks editorial secara baik. Teks editorial tertulis secara aktual, faktual, biasa dibicarakan oleh masyarakat luas, serta bersifat argumentatif. Nah, biasanya teks editorial juga dikenal sebagai opini dan tajuk rencana. Ada beberapa pokok bahasan yang penting di dalam teks editorial, yaitu A. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. B. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. D. Merancang teks editorial. Nah, kita masuk di bagian A, yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Apa yang Anda ketahui tentang teks editorial? Dalam media komunikasi merupakan sebuah karangan karya tulis yang berupa opini yang memuat gagasan, pendapat, sikap, dan pandangan resmi dari suatu media yang memiliki instansi penerbitan. Nah, jenis teks ini memuat persoalan yang sedang terkini, faktual, dan fenomenal di masyarakat. Penggunaan teks editorial sebagai pondasi dasar dalam pembuatan sebuah opini. Anda diharapkan mampu mengenal teks editorial lebih cermat. Nah, di bagian A ini ada terdapat dua bagian. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks editorial. Teks editorial adalah jenis teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang pada suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah yang berhubungan dengan sosial, politik, ataupun ekonomi. Nah, di bagian pertama ini terdapat fungsi teks editorial, yaitu pertama, fungsi teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang terakhir, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Oke, di sini kita memasuki di bagian kedua, yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. A. Fakta. Fakta adalah suatu hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Nah, di sini ada ciri-ciri fakta. Yang pertama, benar-benar terjadi. Kedua, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa itu jelas. Dan yang terakhir, diperkuat dengan angka-angka. Terus, di bagian B, opini. Opini adalah pendapat, penilaian, ataupun pendirian. Opini-opini dalam editorial menyoroti hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian positif atau negatif terhadap masalah yang dikupas. Kedua, harapan redaktur atau harapan masyarakat luas. Ketiga, pendapat redaksi yang menyorot pendapat atau kebijakan tokoh penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik setuju atau tidak setuju.
Oke, kita lanjut di bagian B, yaitu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, menentukan isi aktual dari berbagai media informasi. Informasi dalam teks editorial digunakan sebagai pendukung teks tersebut karena teks editorial berisi pendapat seseorang terhadap sesuatu isu atau masalah. Nah, di bagian kedua, menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dalam meyakinkan. Argumen pendukung adalah argumen yang digunakan untuk memperkuat suatu pernyataan atau teori yang telah diyakini dengan menyertakan pendapat. Oke, kita masuk di bagian C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, menganalisis struktur teks editorial, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, dalam menyatakan sebuah informasi, kata-kata itu dipilih secara hati-hati untuk mengekspresikan sikap dan sudut pandang penulis. Nah, di samping itu ada beberapa ciri kebahasaan teks editorial. Yang pertama, ada adverba, kedua, konjungsi, ketiga, verba material, keempat, verba relasional, kelima, verba mental, keenam, kalimat retoris, ketujuh, kata populer, dan yang kedelapan, kata ganti penunjuk. Nah, kita ada di bagian terakhir, yaitu bagian D, merancang teks editorial. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Kedua, menyusun saran terhadap isu aktual. Ketiga, menulis teks editorial. Keempat, menyunting isi teks editorial. Nah, di bagian D ini ada terdapat langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama yaitu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir, menyunting teks editorial, periksa kembali teks yang sudah dibuat. Kesimpulan dari materi ini adalah, jadi teks editorial atau rajuk rencana terdapat opini serta argumen yang diiringi dengan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, dan isi dari teks editorial berisi tentang persoalan-persoalan yang sedang terkini dan yang sedang hangat yang diperbincangkan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.